menjadi pahlawan ekonomi terbuka selebar-lebarnya saat ini bagi kita semua. Siapa yang ingin tampil sebagai pahlawan, maka yang paling mudah kita lakukan saat ini adalah membayar pajak. Bayar pajak ya. Jadi kalau nggak bayar pajak, katrok lo kan gitu. Tapi saya yakinlah kalian cukup sadar sebagai warga negara, pajak kalian penting bagi masyarakat yang lain. Selamat pagi, selamat datang di acara Rujak, Ruang Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur. Tamu kita hari ini adalah Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Mari ngerujak. Ruang Pajak ya Pak ya. Di Ruang Terima Pajak. kasih ya Pak, Bapak sudah mau bersedia hadir di acara Ruang Pajak ini. Saya lihat Pak, Bapak kalau saya nih follower Bapak Pak, saya lihat Bapak identik dengan kegiatan yang berbau-bau mobil. Hobi Bapak memang nggak jauh-jauh dari mobil ya Pak ya? Ya dari kecil saya memang hobi otomotif, ya. Motor, mobil, ya itulah. Jadi memang setiap hidup harus ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi untuk menyeimbangkan ya saya memilih hobi otomotif karena golf mahal. Iya. Nah kalau kita upamakan nih Pak, pajak dengan pemerintahan dan balapan mobil, kira-kira pajak nih kalau di balapan mobil unsur apa Pak? Ya, guys dengerin nih. Jadi kalau kita ibaratkan sirkuit, ya, kemudian kita pakai mobil, maka pajak ini identik dengan bahan bakar. Nah, kalau bahan bakarnya nggak cukup, maka akan mogok di tengah jalan. Nah, kalau sirkuit itu negara, maka negara juga akan terhenti kegiatan pembangunannya karena tidak adanya bahan bakar. Nah, bahan bakar itu bisa ada dan cukup kalau seluruh rakyatnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Jadi Bapak setuju ya bahwasannya pajak ini memegang peranan penting dalam pemerintahan negara Indonesia Pak ya? Ya, tidak hanya Indonesia, seluruh negara di dunia ini untuk menggerakkan roda pembangunan negara tersebut ya dari pajak, gitu. Dari pajak rakyatnya. Nah, rakyat dapat apa? Dapat kehidupan yang nyaman, ekonomi yang baik, kan gitu. Betul. Nah, itu tugas negara. Saya lihat Bapak sudah menjadi wajib pajak sudah lama ya Pak ya? Ya. Dan Bapak selalu patuh melaporkan SPT-nya. Nah, kira-kira menurut Bapak institusi DJP ini seperti apa sih Pak berdasarkan pengalaman Bapak berurusan pajak selama ini? Ya, sebetulnya dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak ini telah melakukan berbagai perbaikan. Banyak melakukan perbaikan di mana dulu orang agak sungkan bayar pajak karena birokrasi yang susah, tata cara bayar pajaknya yang rumit. Jadi masyarakat rata-rata nggak mau ambil pusing, akhirnya tidak mau bayar pajak. Padahal kebijakan pembayaran pajak di tanah air kita ini cukup luar biasa. Dia hanya dikasih kesempatan kalau pajak pribadi Ya Pak. untuk mengisi sesuai dengan kejujurannya. Iya. Jadi mau ngaku nggak ada pendapatan, bayaran nol, boleh, tapi laporkan. Ya. Mengaku pendapatannya 10 juta, bilang 1 juta, boleh, asal bayar, kan gitu. Jadi sebetulnya lebih longgar. Betul. Karena memang kita ingin ada kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai warga negara, sebagai bentuk kewajibannya sebagai negara, agar uang pajak yang dibayarkan itu bisa membantu orang-orang yang tidak seberuntung dia. Betul. Misalnya melalui kegiatan-kegiatan program pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ya, saya melihat Bapak selain sebagai Ketua MPR, Bapak juga Ketua Ikatan Motor Indonesia. Bapak juga aktif di sosial media Pak ya? Bapak punya Instagram, ada Bamsud Channel, dan Bapak juga saya lihat banyak kegiatan-kegiatan sosial ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, pengalaman Bapak dari segitu banyak kesibukan Bapak, apakah melaporkan SPT menyita waktu Bapak atau enggak? Nah, dulu beberapa puluh tahun yang lalu memang membayar pajak membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, karena kita harus serius, lembar demi lembar kita harus isi dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Nah, sekarang ini sudah semuanya serba digital, kita ada e-filing ya.
Cukup beberapa menit kita input data transaksi kita selama setahun sebagai pribadi, itu langsung klik. Cepet Pak ya? Cepat, jadi tidak memerlukan waktu yang banyak. Boleh. Apakah Bapak sudah lapor SPT untuk tahun pajak 2020? Sudah. Sudah? Dan satu lagi, pengisian pun tidak serumit sebelumnya, jadi lebih mudah. Ini saya pakai telepon aja, kan telepon sudah canggih. Wah, Bapak mau Ini sudah dibayar, kan? e-filing Bapak mau nunjukin ya Pak? Ini Sudah udah lapor ya Pak? Ini gampang gitu. Nggak perlu ke bank. Ya kalau kalian merasa keluar rumah kurang aman karena takut Pandemi Pak ya? pandemi, cukup dari rumah atau dari kamar mandi pun bisa isi pajak kita nih. Betul Pak. Jadi sangat mudah. Yang penting, yang susah adalah memberikan kesadaran bagi diri kita sendiri. Tapi saya yakinlah kalian cukup sadar sebagai warga negara, pajak kalian penting bagi masyarakat yang lain. Baik Pak, saya ingin meminta perkenan Bapak untuk memberikan 2 imbauan. Yang pertama kepada seluruh pegawai pajak dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kepada pegawai dulu Pak ya, monggo Pak. Hey guys, khususnya saudara-saudara sekalian yang hari ini sedang berjibaku, ya, berjuang untuk memenuhi kebutuhan bangsa ini, memenuhi harapan bangsa ini melalui APBN. Ya. Tugas kalian sebagai petugas pajak memang sedang menghadapi tantangan yang berat, terutama di masa pandemi ini. Kita tahu sekarang kebutuhan APBN kita sudah lebih dari 2.900 triliun, ya. Sudah melampaui 2-3 tahun yang lalu dengan angka di bawah 2.000, sekarang sudah di atas 2.500, hampir 2.900. Kemudian apakah penerimaan negara dari pajak ini dari tahun ke tahun meningkat? Ya, itu sangat tergantung pada situasi ekonomi yang sedang berkembang atau terjadi. Nah, saat ini 215 negara termasuk Indonesia sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami stagnasi di ekonomi. Tentu akan ada penurunan. Itulah tantangan yang saudara-saudara hadapi sebagai petugas pajak, bagaimana bekerja keras mengulik-ngulik semua wajib pajak, ya, baik yang sudah terdaftar, memantau apakah ada penurunannya, maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Betul. Nah, ini tugas yang sangat berat. Tapi saya yakin dan saya percaya kalian, saudara-saudara sekalian, mampu mengatasi hal itu. Ini terbukti ketika awal pandemi COVID kemarin 2020, penerimaan pajak sudah melebihi 1.000 triliun. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi APBN kita. Nah, target pajak tahun ini mungkin sudah di atas 2.500-an, karena kurang lebih 70% APBN kita ditopang oleh pajak, masuk juga dari bea cukai. Jadi sekali lagi saya paham bahwa Direktorat Jenderal Pajak hari-hari ini menghadapi situasi yang kurang baik, ya. Tapi saya yakin saudara-saudara bisa mengatasinya, terutama juga terhadap berbagai isu yang bisa saja mendorong wajib pajak ini kemudian ragu untuk membayar pajak. Yakinkan bahwa membayar pajak adalah kewajiban kita semua, dan pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak itu digunakan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak ya. Jadi bayar pajaknya Pak ya. Kalau pajak kita kuat, maka Indonesia akan maju. Wah, kata-kata Bapak itu jadi booster Pak bagi pegawai pajak untuk lebih semangat lagi menggali pajaknya Pak. Sebagai panutan Pak untuk pelaporan SPT, karena kami lihat Bapak tiap tahun itu nggak pernah terlambat Pak lapor SPT-nya.
izin Pak himbau para wajib pajak untuk melapor sebelum 31 Maret 2021. Jadi inilah saatnya kalau kalian para generasi muda, milenial maupun generasi yang senior milenial ya. Saatnya jadi pahlawan-pahlawan bangsa melalui pembayaran pajak. Kita sudah tidak lagi menghadapi perang untuk merebut kemerdekaan. Dan menjadi pahlawan perang sudah tutup buku. Tapi menjadi pahlawan ekonomi terbuka selebar-lebarnya saatnya bagi kita semua. Siapa yang ingin tampil sebagai pahlawan, maka yang paling mudah kita lakukan saat ini adalah membayar pajak. Jadi jangan ngaku milenial, jangan ngaku orang kota dan bergaya kalau kalian nggak bayar pajak. Bayar pajak ya. Asik. Oke. Jadi para fans Pak Bamsud, Bamsud Channel segala macam, jangan ngaku milenial kalau nggak bayar pajak itu Pak ya. Iya Baik, dong. terima kasih Pak Bamsud Oke. atas waktunya. Ya, jangan ngaku modern. Jangan ngaku modern ya Pak ya. Nah, Baik Pak. Jadi kalau nggak bayar pajak, katrok lo kan. Boleh kita sama-sama bilang rujak ruang pajak ya Pak Ayo. ya. Baik, 1, 2, 3 Pak boleh. Rujak ruang pajak. pajak.